Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini nama saya Atina Nafilah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bab 1 pendahuluan. Di sini saya mengambil judul keefektifan konseling pranikah terhadap angka KDRT di Indonesia. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh konseling pranikah terhadap angka KDRT di Indonesia? Tujuan masalah: mengetahui pengaruh konseling pranikah terhadap angka KDRT di Indonesia. Data penelitian yang kita ambil, yang pertama, data dari Komnas Perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terlaporkan sebanyak 299.911 kasus. Data dari Polda Jatim, Polda Jawa Timur menunjukkan pada tahun 2017 tercatat ada 5 pelaporan kasus KDRT. Di tahun 2018 ada 13 kasus dan di tahun 2019 mencapai 20 kasus yang dilaporkan. Kemudian data dari UPPA Polrestabes Surabaya menunjukkan selama 219 sampai 221 tercatat bahwa angka KDRT di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 57 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 79 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 87 kasus. Dari data-data ini, angka kasus KDRT menunjukkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian kita masuk ke definisi dari KDRT. Apa sih KDRT itu? KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan nih, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Apa sih penyebab dari KDRT? Penulis di sini merangkum bahwa faktor yang bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah perselingkuhan. Selain itu, juga adanya budaya patriarki di mana laki-laki berarti dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Tak hanya itu, faktor ekonomi pun juga menjadi salah satu pemicu munculnya KDRT. Lalu apa dampak dari KDRT? Dampak dari KDRT yang pertama, dampak psikologis. Seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami gejala-gejala gangguan psikologis. Di antaranya bisa berupa depresi dari yang ringan sampai yang berat, kemudian PTSD, hingga keyakinan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan bisa jadi bunuh diri. Yang kedua, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mentalnya pasti akan terganggu. Yang ketiga, kualitas SDM sumber daya manusia di Indonesia tentu akan menurun. Kemudian persoalan ini jadi tanggung jawab siapa sih? Nah, dengan semakin meningkatnya angka KDRT ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut ambil bagian dalam upaya pengurangan KDRT, khususnya bagi konselor. Dia harus bisa memberikan sumbangsihnya untuk penanganan
penanganan atau pengurangan KDRT ini. Kemudian kita mengambil penelitian sebelumnya bahwa sebelum ini sudah ada penelitian yang membahas tentang konseling pranikah. Akan tapi penelitian tersebut menjelaskan pengaruh konseling pranikah terhadap kesiapan calon pengantin menghadapi rumah tangga. Nah, dalam penelitian ini penulis mencoba tema bagaimana keefektifan konseling pranikah ini untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, solusinya untuk mengurangi angka KDRT ini, konselor bisa memberikan layanan konseling pranikah untuk membantu para calon suami dan istri agar bisa mempersiapkan dirinya dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Kemudian apa sih definisi dari konseling pranikah? Konseling pranikah adalah proses pemberian bantuan yang diberikan untuk persiapan pernikahan, memberikan informasi tentang persiapan pernikahan yang tujuannya untuk mencegah terhadap masalah yang akan timbul dalam pernikahan nantinya, serta pengetahuan dasar tentang resolusi konflik melalui pemberdayaan potensi yang dimilikinya untuk menggapai rumah tangga yang ideal. Kemudian tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam konseling pranikah, yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap interaksi, yang ketiga tahap penentuan tujuan, yang keempat kemudian tahap penutupan atau akhir. Nah, masing-masing dari tahap-tahapan ini akan dijelaskan dalam pembahasan nantinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.